Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Ibu Rizka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah terlebih dahulu. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau disebut juga sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Bukan saja zat makanan yang didistribusikan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada manusia, sistem peredaran darah tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah darah, pembuluh darah, dan jantung. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, organ peredaran darah pada manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama darah, kedua pembuluh darah, ketiga jantung. Kita akan bahas darah terlebih dahulu. Darah adalah bagian terpenting dalam sistem peredaran darah. Namanya juga sistem peredaran darah, jadi yang utamanya itu darah. Darah mengangkut gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya seperti obat ke seluruh tubuh. Darah itu tersusun dari 2. Yang pertama plasma darah. Plasma darah berfungsi dalam mengantarkan nutrisi, gas yaitu CO2 dalam bentuk asam karbonat, dan perantara sistem imun berupa antibodi. Nah, susunan darah yang kedua adalah sel darah. Sel darah sendiri terbagi ke dalam beberapa kelompok, ada 3 kelompok. Yang pertama, sel darah merah atau disebut eritrosit, yang berperan dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua ada sel darah putih atau leukosit yang berperan dalam sistem imun. Jadi yang ngebantu tubuh kita kuat, bisa menghadang penyakit, itu adalah sel darah putih atau leukosit. Ketiga, keping darah atau trombosit yang berperan dalam pembekuan darah. Jadi ini ketika kalian terluka, teriris pisau atau jatuh, kalian kan berdarah. Nah, yang menghentikan darah tersebut agar tidak keluar lagi, tidak terus keluar, itu namanya trombosit atau keping darah. Sekarang kita akan membahas tentang pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang mengalirkan darah. Pembuluh darah berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, dari seluruh tubuh masuk lagi ke jantung. Ada 2 macam pembuluh yang berpengaruh pada sistem peredaran darah. Nah, di sini kita akan membahas bagian dari pembuluh darah. Yang pertama ada pembuluh arteri, adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Nah, bagian yang terbesarnya bernama aorta dan yang terkecil adalah arteriol. Jadi pembuluh darah arteri ini dia yang jalurnya dari jantung keluar ke tubuh. Kemudian ada pembuluh pena. Pembuluh pena adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Ini tadi kebalikannya dari arteri. Jadi ini mah dari seluruh tubuh dia menuju ke jantung jalurnya. Bagian terbesar dari pena bernama vena cava dan yang terkecil adalah venula. Kemudian yang ketiga ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang menyambungkan arteriol dengan venula. Kapiler berperan dalam pertukaran gas dan nutrien antara jaringan tubuh dengan darah dan antara alveolus dengan darah. Nah, pembuluh darah ini kalau kalian ingin tahu itu terlihat, yaitu urat-urat kita. Nah, itu namanya pembuluh darah. Lanjut ke organ yang ketiga yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang berperan penting untuk memompa darah. Jadi kalau jantungnya berhenti, tidak berfungsi lagi, tidak memompa lagi, ya darahnya nggak bisa ngalir ke seluruh tubuh. Jadi yang paling penting itu
Jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan dia itu diselubungi oleh selaput yang selaputnya itu disebut perikardium. Jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi atrium kanan dan serambi atrium kiri yang terletak di sebelah atas, serta bilik atau ventricle kanan dan ventricle kiri yang terletak pada bagian bawah. Jadi terbagi 4, yang atas kanan ada serambi kanan, atas kiri ada serambi kiri, di bagian bawah kanan ada ventricle atau bilik kanan, di bagian kiri bawah ada bilik kiri. Nah, sekarang kita akan membahas mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Di sini ada gambarnya. Nah, kalian boleh perhatikan untuk peredaran darah kecil itu yang bagian atas dan peredaran darah besar itu yang bagian bawah. Peredaran darah kecil di sini yaitu peredaran darah yang terjadi dari jantung ke paru-paru. Kemudian kembali lagi ke jantung, itu namanya peredaran darah kecil. Jadi dari jantung ke paru-paru, kemudian balik lagi ke jantung. Ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian peredaran darah besar yaitu ketika terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Kalau tadi yang kecil itu hanya ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh kita, kemudian balik lagi ke jantung. Di sini darah kaya O2 dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Itu sistem peredaran darah manusia. Terbagi kedua, mekanismenya itu ada 2, peredaran darah kecil yang hanya beredar dari jantung ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Kemudian ada peredaran darah besar yang dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung. Nah, itulah materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan ilmunya pun berkah juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.